Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi dengan saya di channel Kreasi Halal. Terima kasih buat teman-teman yang udah dukung channel ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kali ini di video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang beasiswa Kaltim Tuntas yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan kali ini kita akan membahas beasiswa stimulan mahasiswa, kategori stimulan mahasiswa ya. Ini akan saya jelaskan secara rinci eh, sasarannya dan juga bagaimana cara pendaftarannya, apa berkas-berkas yang diperlukan untuk tiap-tiap pilihan yang kalian pilih nantinya. Oke, kita mulai saja. Nah, di sini ada petunjuk teknis pengelolaan beasiswa Kaltim kategori stimulan mahasiswa. Nah, jadi kategori stimulan mahasiswa ini adalah sifatnya yang stimulan saja, artinya sekali daftar kalian sekali dapat gitu ya. Beda dengan tuntas kemarin, itu sudah saya jelaskan sebelumnya. Kalau tuntas berarti sifatnya berkelanjutan. Nah, untuk stimulan, kalian yang condong ke sini silahkan disimak bagaimana teknis pengelolaan dan bagaimana cara pendaftaran beasiswa Kaltim stimulan. Yang pertama sasarannya bagi mahasiswa yang berasal dari Kalimantan Timur tentunya ya. Nah, kedua, mahasiswa yang berasal dari Kalimantan Timur secara mandiri atau secara khusus dikirim oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian yang ketiga, mahasiswa yang menempuh pendidikan pada satuan lembaga pendidikan dalam negeri ataupun di luar negeri. Kemudian yang keempat, mahasiswa yang sedang mengikuti sertifikasi keahlian di lembaga sertifikasi profesi. Kelima, mahasiswa yang sedang mengikuti penelitian disertasi S3. Keenam, mahasiswa yang sedang mengikuti penyusunan skripsi, tesis, disertasi. Ketujuh, mahasiswa yang sedang mengikuti pendidikan profesi. Kedelapan, mahasiswa yang sedang mengikuti pendidikan spesialis. Kemudian yang kesembilan, mahasiswa yang sedang mengikuti studi di luar negeri. Ya, jadi ini sasaran-sasarannya teman-teman. Nah, bagaimana jangka waktu dan besaran beasiswanya? Nah ini eh, beasiswa stimulan diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah ya. Daerah atau seanggaran berjalan dengan dasaran dana bantuan bervariasi menurut jenjang pendidikannya. Ini jangka waktu dan besaran beasiswanya. Jadi nanti kalau kalian bertanya berapa yang kita dapat, sama nggak dengan yang tahun kemarin? Belum tentu sama ya. Bisa sama, bisa tidak. Kalau anggarannya sama tentu bakalan sama insya Allah ya. Nah ini tentu ada perbedaan dan kita tidak tahu ini berapa besarannya nanti tergantung anggaran dari pemerintah daerah. Nah ini jenis beasiswa stimulan ini ada tadi sudah kita bahas. Ada beasiswa stimulan mahasiswa umum khusus dan selanjutnya bisa kalian lihat sendiri tadi udah kita baca ya. Kemudian beasiswa stimulan mahasiswa umum diberikan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dan juga prestasi non akademik. Nah, ini prestasi akademik yang gimana? Ya kalian yang berprestasi di bidang akademik. Misalkan IPK kalian selalu 4, semester 1 4, berarti itu kalian sifatnya uh, prestasi kalian di akademik. Kalau non akademik gimana? Nah, buat kalian yang berprestasi non akademik, misalkan kalian ikuti lomba olahraga, seni, dan lain sebagainya, nah, silahkan mendaftar di prestasi non akademik. Tentu ketentuan-ketentuan khususnya ada ya. Nanti kita bahas selanjutnya. Nah, untuk khusus diberikan kepada mahasiswa dengan kategori seperti ini. Miskin, anak kebutuhan khusus, berasal dari daerah 3T, anak cucu veteran, korban KDRT, hafiz Al-Quran, 16 juz ke atas. Bukan juz 16 ke atas, bukan ya. 16 juz ke atas. Buat kalian yang hafiz, 16, 17, 18, 13 juz, sampai dengan 30 juz, silahkan bisa mendaftar di sini. Di bawah 16 tentu belum bisa ya. Kemudian berdasarkan pertimbangan kejadian khusus. Maksudnya gimana? Nah, ini dari pertimbangan kejadian nanti pertimbangannya melalui
gubernur dan wakil gubernur. Kemudian beasiswa stimulan mahasiswa, sertifikasi keahlian diberikan kepada mahasiswa yang aktif atau telah lulus maksimal 2 tahun dan sedang mengikuti sertifikasi keahlian di lembaga sertifikasi profesi. Kemudian beasiswa stimulan mahasiswa, bantuan biaya penelitian disertasi diberikan kepada mahasiswa program S3 aktif dan sedang melakukan penelitian disertasi. Kemudian beasiswa stimulan mahasiswa penyusun skripsi, tesis, disertasi diberikan kepada mahasiswa aktif dan sedang melakukan penyusunan tugas akhir guna menyelesaikan pendidikannya. Yang ketujuh, beasiswa stimulan mahasiswa pendidikan profesi diberikan kepada mahasiswa aktif dan sedang mengambil pendidikan profesi. Kedelapan, beasiswa stimulan mahasiswa pendidikan spesialis diberikan kepada mahasiswa aktif dan sedang mengambil pendidikan spesialis. Kemudian yang kesembilan, beasiswa stimulan mahasiswa studi di luar negeri diberikan kepada mahasiswa dan sedang menempuh pendidikan di luar negeri. Nah, 10, beasiswa stimulan mahasiswa juga diberikan kepada mahasiswa yang menempuh pendidikan alih jenjang atau pindah perguruan tinggi atau pindah program studi selama memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Pendaftaran. Nah, ini alur pendaftarannya. Untuk persiapan pendaftaran, pemerintah daerah mengumumkan melalui media massa, media elektronik. Yang ini sudah diumumkan, ya. Silakan mendaftar mulai tanggal 22 Maret sampai dengan 21 Mei. Jenjangnya 2 bulan, ya. Silakan, ini udah dibuka. Silakan dipantengin websitenya. Kemudian jadwal proses seleksi calon penerima beasiswa dituangkan dalam surat edaran yang dipublikasikan melalui laman. Kalau kalian mau lihat surat edarannya ada di laman beasiswa.kaltimprov.go.id. Tata cara dan alur pendaftarannya gimana? Calon pertama ini ya. Yang pertama, calon pendaftar beasiswa stimulan melakukan pendaftaran dengan masuk ke laman yang ini beasiswa.kaltimprov.go.id, kemudian klik stimulan mahasiswa. Selanjutnya, calon pendaftar beasiswa wajib membuat akun baru dengan cara klik buat akun. Nah, ini tata cara dan alur pendaftaran ini bisa kalian lihat di video saya sebelumnya. Di video saya, silahkan dicari linknya di deskripsi. Di situ ada tata cara alur pendaftarannya. Dengan jelas, saya jelaskan di sana. Kemudian yang ketiga, selanjutnya ini ya, memilih kategori beasiswa yang kalian diambil. Kemudian melengkapi formulir dan mengunggah berkas asli. Yang diunggah berkas asli ya, bukan hasil fotokopi, tapi asli yang di-scan. Kemudian yang keempat, verifikasi data online akan dilakukan oleh Badan Pengelola Beasiswa Kalimantan Timur. Yang selanjutnya disebut BPBKT. Kelima, validasi data oleh BPBKT. Keenam, menunggu pengumuman. Selanjutnya, syarat umum pendaftaran. Ini syarat umumnya untuk beasiswa Kaltim stimulan mahasiswa. Pertama, mahasiswa yang berasal dari Kalimantan Timur yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan KK. Kalian siapkan KTP dan KK-nya. Yang kedua, bagi aparatur sipil negara dan TNI Polri harus mendapatkan izin belajar dari pejabat berwenang. Ketiga, terdaftar sebagai mahasiswa di perguruan tinggi minimal berakreditasi C dan program studi minimal berakreditasi C dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset. Nah, ini kalau untuk stimulan mahasiswa bisa dengan akreditasi C ya. Tapi kalau untuk tuntas tidak bisa akreditasi C, minimal B. Kemudian yang keempat, mengisi formulir beasiswa melalui laman beasiswa.kaltimprov.go.id. Kemudian 5, terdaftar sebagai mahasiswa yang ditandai dengan kartu mahasiswa disertai surat keterangan aktif kuliah yang sedang berjalan. Kemudian
Yang keenam, mengunggah nilai transkrip nilai dengan ketentuan. Nah, ini kalian harus perhatikan. Bagi mahasiswa baru S2 atau S3 mengunggah IPK terakhir minimal 3,00 yang diperoleh pada jenjang sebelumnya. Jadi kalau kalian S2, mahasiswa baru S2, kalian akan upload IPK terakhir kalian di jenjang S1. Begitu juga dengan S3 di jenjang S2 ya. Begitu. Kemudian selanjutnya bagi mahasiswa D1 sampai dengan D4 dan juga S1 semester 2 dan seterusnya mengunggah transkrip nilai akademik yang diperoleh sebelumnya dengan IPK minimal 2,50. Kalian ke semester 2 berarti mengunggah IPK semester 1. Kalau kalian semester 4 mengunggah IPK semester 3. Kalau kalian semester 6 mengunggah IPK semester 5. Bagi mahasiswa S2 dan S3 semester 2 sampai dengan semester 4 mengunggah transkrip nilai akademik yang diperoleh sebelumnya dengan IPK minimal 3,0. Kemudian yang ketujuh mengunggah foto halaman depan buku rekening bank yang dicantumkan nomor rekening aktif sesuai dengan identitas pendaftar. Itu dia syarat umumnya. Kemudian selanjutnya syarat umum mengunggah surat pernyataan. Yang pertama, tidak sedang menerima beasiswa. Kemudian yang kedua, bahwa data yang diinput dalam sistem adalah benar. Nah, ini formatnya sudah disediakan di web beasiswa dari kaltimprov.go.id. Tinggal kalian download, kemudian cetak. Nanti kalian tempel 5 tray dan ditandatangani, kemudian di-scan kembali dan langsung di-upload. Ya. Kemudian syarat ke-9, mengunggah pas foto 4x6. Kemudian syarat ke-10, mengunggah surat seluruh berkas yang dipersyaratkan pada formulir sesuai dengan ketentuannya. Oke. Selanjutnya syarat khususnya. Ini syarat khusus untuk pendaftaran. Syarat khusus untuk pendaftar beasiswa stimulan mahasiswa. Nah, untuk beasiswa kategori stimulan mahasiswa umum, yang pertama tadi ada prestasi akademik. Yang prestasi akademik, ini kalian screenshot aja ya, biar lebih jelas apa yang kalian unggah. Di sini ada transkrip nilai, kategorinya ketentuannya sama ya dengan yang tadi saya bacakan. Kemudian untuk prestasi non akademik yang diupload adalah sertifikat, piagam, dan penghargaan kejuaraan resmi. Minimal tingkat provinsi, juara 1, 2, dan 3. Maksimal 2 tahun pada saat pendaftaran. Jangkanya ya. Kemudian untuk beasiswa stimulan mahasiswa khusus, ini yang miskin, mengunggah surat keterangan tidak mampu dari desa maupun lurah atau kecamatan. Kemudian yang B, anak berkebutuhan khusus, mengunggah surat keterangan anak kebutuhan khusus, kategori khusus dari lembaga yang berwenang. Kemudian yang C, berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, itu mengunggah surat keterangan yang berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal dari kepala desa yang bersangkutan. Kemudian yang D, anak cucu veteran ini mengunggah surat keterangan anak kandung cucu veteran dari Legion Veteran setempat. Kemudian yang E, anak korban KADT mengunggah surat keterangan dari Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A. DKP 3A Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian yang F, penghafal kitab suci Al-Quran, ini 16 juz ke atas. Itu mengunggah sertifikat atau syahadah yang diberikan yang sudah ditranslate dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang G, berdasarkan pertimbangan kejadian khusus, ini mengunggah surat pertimbangan atau kejadian khusus dari gubernur atau wakil gubernur. Kemudian mahasiswa yang sedang mengikuti sertifikasi keahlian, ini syarat-syaratnya, mengisi formulir beasiswa melalui laman beasiswa.kaltimprov.go.id dan terdaftar sebagai mahasiswa yang ditandai dengan kartu mahasiswa. Silakan kalian screenshot ini, kalian perhatikan dengan baik.
apa yang dipersiapkan untuk mahasiswa yang sedang mengikuti sertifikasi keahlian. Oke, sudah ya. Kita lanjut. Nah, ini untuk beasiswa stimulan mahasiswa, bantuan biaya penelitian disertasi S3. Kalian screenshot. Ini yang perlu dipersiapkan. A sampai dengan F. Ya. Kemudian yang kelima, ini stimulan mahasiswa, bagian penyusunan skripsi dan tesis atau disertasinya, syarat-syaratnya, berkas yang perlu dipersiapkan, yang akan diupload nanti seperti ini. Silahkan di screenshot. Oke, kalau sudah kita lanjutkan lagi. Yang keenam ini beasiswa stimulan mahasiswa untuk pendidikan profesi yang dipersiapkan. Nanti kalau ada pertanyaan silakan di komentar aja ya. Apa yang belum jelas. Ini saya tidak perlu bacakan, nanti silakan dibaca aja di screenshot. Dan selanjutnya yang ketujuh beasiswa stimulan mahasiswa pendidikan spesialis. Ini dia persyaratannya atau berkas-berkas yang harus diupload. Ada di screenshot ya. Kita lanjutkan. Nah, ini ke-8 stimulan mahasiswa untuk studi luar negeri. Oke, sudah ya, sudah di screenshotnya. Kita lanjutkan. Nah, ini mahasiswa ahli jenjang pindah perguruan tinggi atau pindah program studi mengacu pada persyaratan khusus beasiswa stimulan mahasiswa sesuai dengan kategori beasiswa yang dipilihnya. Untuk seleksi dan penilaiannya, nah, untuk seleksi dan verifikasi ini dilakukan oleh BPBKT. Untuk penilaian dan scoring terhadap mahasiswa dan mahasiswa dilakukan penilaian scoring berdasarkan indeks prestasi, akreditasi perguruan tinggi, dan program studi. Ini yang menentukan nilai kalian ya. Nilai kalian nanti, skor kalian nanti ditentukan oleh ini. Indeks prestasi kalian, akreditasi perguruan tingginya, dan juga program studi. Baik, kita lanjutkan untuk rumus perhitungannya seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Untuk prestasi akademik IPK kali 3 ditambah akreditasi prodi kali 1,5 ditambah akreditasi perguruan tinggi dikali 1 per 5,5 dikali 10. Selanjutnya sampai bawah silakan disimak. Kalau mau di screenshot silakan untuk dipahami bagaimana perskorannya. Tapi ini untuk khusus ya untuk BPBKT saja sebenarnya. Tapi tidak salahnya kita tahu. Oke, sudah di screenshot. Kita lanjutkan. Untuk bobot perhitungannya, nah ini silakan disimak baik-baik supaya nanti tidak menimbulkan pertanyaan. Untuk akreditasi A, bobotnya 3. Akreditasi B, bobotnya 2,5. Akreditasi C, bobotnya 2. Ini untuk perguruan tinggi, ya, tempat kalian kuliah misalnya. Untuk bobot tingkatan hafiz, sesuai dengan jumlah juz yang dihafal. Misalkan kalian hafal 16 juz, maka bobotnya berarti 16. Hafal 17 juz, berarti bobotnya 17. Hafal 30 juz, berarti bobot kalian 30. Maka makin banyak berarti bobotnya kemungkinannya dapat lebih banyak lagi. Untuk bobot juara internasional, juara 1 dengan bobot 5, juara 2 dengan bobot 4,5, juara 3 dengan bobot 4. Bobot juara nasional 1, 3,5, 2, 3, 3, 2,5. Juara provinsi 1, 2,5, 2, 1,5, 3, bobotnya 1. Oke, kita lanjutkan pengusulan dan pendapatannya. Nah, hasil scoring nanti dari BPBKT disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan. Oke, ini kita lanjut. Untuk penyalurannya, penyaluran beasiswa dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Ya. Itu disalurkan sekaligus atau bertahap sesuai dengan anggaran yang ada. Nah, beasiswa stimulan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Jadi tidak pasti ya berapa dapatnya, tidak sama dengan juga yang kemarin, bisa sama bisa juga tidak. Sesuai dengan anggaran yang ada di pemerintah daerah Provinsi Kalimantan. Nah, ini penyalurannya langsung ke rekening masing-masing atas nama kalian sendiri yang mendaftar, bukan nama orang tua ya, atau nama keluarga. Kemudian yang kelima, beasiswa tidak boleh dipotong untuk kepentingan apapun di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke, pelaporan. BPBKT melaporkan pengelolaan beasiswa kepada gubernur. Oke, ini. Oke. Nah, itu dia, teman-teman.
eee, ketentuan-ketentuan atau teknis untuk beasiswa stimulan mahasiswa, semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut beasiswa Kaltim Stimulan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Nah, buat teman-teman yang belum melihat video saya sebelumnya tentang beasiswa tuntas tuntas mahasiswa, silakan disimak video sebelumnya, itu sudah saya upload dan sudah terbit. Selanjutnya nanti juga saya akan bahas tentang stimulan siswa, silakan disimak pada video selanjutnya. Jadi pantengin terus channel ini ya, semoga channel ini bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih teman-teman yang udah standby. Semoga kalian bisa dapat beasiswa tahun ini dan tahun selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.